Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong. Ya oke sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya mau update untuk request temen yang komen di bawah deskripsi di video saya, minta diperlihatkan untuk perkembangan terkini bahan bonsai Kimeng Mame yang saya lakukan dongkel dari lahan ground tanpa saya lakukan cangkok akar. Untuk di video saya pas penanaman sudah saya update untuk teman-teman. Nanti teman-teman bisa simak videonya, saya lampirkan linknya di bawah deskripsi. Nanti juga akan saya sedikit berikan spill kilas balik untuk media tanamnya seperti apa, terus cara penempatan media tanamnya juga seperti apa akan saya spill ulang. Mungkin ada teman-teman yang baru menemukan di channel saya, di channel Bonsai Gembong, yang ini nanti saya akan review ulang untuk bahan bonsai Kimeng, dan saatnya kali ini juga sudah mulai ada pertumbuhan dan saatnya untuk ditaruh tempat yang panas full. Tidak usah panjang lebar, kita langsung menuju ke bahannya ya. Nampak ya tadi teman-teman, itu bahan ini saya taruh di tempat teduh di bawah pohon yang rindang. Tadi kalau teman-teman simak, saya taruh di bawah bahan bonsai waru sama bougainville, jadi di tempat teduh intinya. Jadi tidak harus di tempat teduh di teras atau di tempat teduh yang full ya, jadi terkena panas pagi tidak apa-apa. Ini kondisi saat ini nampak terlihat ya, banyak untuk daun muda seperti ini nyampe di atas. Kalau kita perhatikan daun-daun di atas juga alhamdulillah nampak subur ya, nampak di sini terlihat daunnya. Nah, untuk kondisi seperti ini saya sarankan untuk teman-teman jangan lakukan untuk pengepresan cabang atau koreksi beberapa cabang yang tidak terpakai ke depannya. Karena apa? Dengan kondisi daun muda seperti ini tentunya akar di bawah belum kuat. Saya pernah cek untuk jenis ID bahan bonsai apapun ya, kalau tunas-tunas muda seperti ini daunnya masih terlihat muda, tentunya akar di bawah belum kuat. Jadi seimbang, kalau daun di atas banyak yang muda, tentunya akar di bawah juga masih putih muda baru jalan. Nah, ini nanti kapan waktunya untuk koreksi beberapa cabang. Mungkin kalau untuk kondisi daun keseluruhan sudah stuck tua, bahkan ini nanti mungkin juga bisa cabang-cabang yang tidak terpakai kita bisa tempelkan di mana nanti kita mau menemukan titik tunas ya. Dan untuk saya kilas balik untuk media tanam dan penempatannya, mungkin teman-teman yang baru menyimak untuk bahan bonsai Kimeng hasil dongkel tanpa cangkok akar di lahan, ini untuk media tanam. Di sini saya memakai media tanam pasir ladu kali, sekam yang sudah lapuk, sama pupuk kandang yang fermentasi. Dalam arti fermentasi yang sudah kering ya, dihaluskan juga akan lebih bagus. Kemudian
sama kokopit. Nah, untuk dungkilan bahan ini untuk pengaplikasian media tanam, saya penempatannya yang pertama pasir ladu kali, sekam yang sudah lapuk, kemudian pupuk kandang yang fermentasi. Untuk penempatannya separuh dari ketinggian pot ini ya, saya sederhana ini pakai pot plastik. Nah, kemudian dari separuhnya ketinggian pot plastik saya pakai pasir ladu kali, terus pasir malang sama kokopit, tanpa saya campur pupuk kandang. Tidak apa-apa pakai pupuk tapi yang dikastar, karena dikastar mau dikasih seberapapun aman ya untuk bonsai yang sudah jadi ataupun bahan. Apalagi seperti ini, kondisi seperti ini, kita kasih pupuk dekastar tidak apa-apa ya. Jadi kira-kira penempatannya seperti itu. Setelah kita tanam baru kita taruh di tempat teduh. Nah, untuk kondisi saat seperti ini pas-pasnya kita taruh full di tempat panas. Dan untuk penyiraman sendiri hati-hati teman-teman, jangan terlalu becek ya, apalagi ini kondisinya penghujan. Jadi kalau bisa usahakan apapun bahan bonsainya yang kita tanam di pot, usahakan poros-poros bener ya, jangan nyampe tergenang air, karena akan mengakibatkan kebusukan pada akar. Apalagi ini tanpa saya cangkok akarnya. Oke teman-teman, ini tadi sedikit ya, saya menanggapi untuk temen yang komen di bawah deskripsi minta request untuk perkembangan terkini bahan bonsai kimeng. Ini kecil ya, lingkar batang paling sekitar 20. Nah, ke depan seperti apa ini akan selalu saya update. Mungkin untuk cabang di sini perlu pengepresan yang agak pendek ya. Jadi nanti mungkin kalau cabang seperti ini di belakang tidak dipakai, mungkin kita bisa tarik, kita buat cabang di sini kita tempel. Apalagi untuk jenis Ficus tentunya kalau teman-teman sudah banyak belajar dari entah itu media sosial, YouTube atau dari Facebook, atau belajar dari teman-teman yang terdekat, jenis Ficus untuk teknik menambah cabang baru dengan tepat tentunya kita bisa lakukan tempel, atau biasanya teman-teman bisa lakukan cangkok pada indukan, kemudian tanam di polybag. Setelah hidup di polybag kita bisa lakukan penempelan atau biasa disebut sambung susu. Oke teman-teman, cukup sekian dulu. Ini tadi sedikit saya spilkan apa yang sudah saya lakukan 4 minggu yang lalu, pas genap 1 bulan ya sampai saat ini. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga. Saya mohon maaf ya, mungkin karena waktu juga keadaan saya tidak bisa menanggapi satu persatu. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya, dan tidak luput kita terus sharing ya, belajar terutama sama teman-teman yang lebih senior. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.